Shalom, selamat pagi saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini Kamis 24 Oktober 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih, puji syukur kami sembahkan kehadirat-Mu Bapa di dalam sorga, atas kasih dan anugerah-Mu yang menyertai kami dalam tidur malam kami, dan pagi ini kami boleh bangun. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Hari ini akan kami jalani dengan sukacita, namun sebelum kami beraktivitas hari ini, kami akan terutama merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat dan pengertian bagi kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini Kamis 24 Oktober 2024 diambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah ketika orang Israel ditawan dan dibawa ke negeri asing. Ketika mereka di negeri asing dalam pemerintahan Raja Darius, mereka tentu saja mengalami banyak tekanan. Tetapi walaupun demikian, Daniel tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Israel. Dia senantiasa setia beribadah kepada Allahnya Israel. Bahkan dia melakukannya dengan setia. Dan ketika larangan untuk beribadah kepada Tuhan asing selain kepada raja dikeluarkan dalam kerajaan Darius, dia tidak mau taat kepada perintah itu, tetapi justru dia tetap setia beribadah kepada Tuhan Israel. Dan ketika itulah dia ditangkap dan kemudian diperintahkan dimasukkan ke dalam kandang singa. Tetapi Allah Israel menyelamatkan dia dari keganasan dan kekejaman singa-singa yang lapar itu, sebab dia dijaga oleh para malaikat-malaikat Tuhan, sehingga dia tidak mengalami cedera apapun, sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkan dia. Oleh karena itu, Raja Darius pun terkagum atas kehebatan Tuhan yang disembah oleh Daniel, Allah Israel, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga dia pun mengeluarkan perintah sebagaimana firman Allah yang kita renungkan hari ini. Dia berkata, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Karena itu setialah senantiasa bersembah, memuja dan memuji Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, Allah yang kekal, Allah yang untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan pernah binasa. Dan kita terus setia mengikut Dia di dalam Kristus Yesus, sebab dialah Allah yang kekal, yang untuk selama-lamanya. Dan jaminan hidup kekal telah diberikan untuk kita di masa yang akan datang. Ketika Yesus datang menghakimi dunia ini, maka kehidupan kekal itu akan diberikan kepada setiap kita yang setia bersembah sujud kepadanya.
Bahkan di dalam segala perkara kehidupan kita di dunia ini, saat kita jalani hari ini, esok atau lusa, kita percaya bahwa Dialah Allah yang senantiasa akan meluputkan kita dari segala ancaman, dari segala kekejaman dan kecurangan dunia ini. Sebab Dia adalah Allah yang setia menyelamatkan dan menolong setiap orang yang setia juga menyembah Dia, beribadah kepada Dia. Karena itu setialah seperti Daniel, beribadahlah kepada Dia seperti Daniel, sebab Dia senantiasa menyertai kita dan menolong kita dalam segala perkara kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, yang telah mengajar kami bahwa Engkaulah Tuhan yang hebat, Allah yang kekal, yang untuk selama-lamanya, yang kerajaan-Mu tidak akan pernah binasa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Ajar kami senantiasa setia beribadah kepada-Mu dan menyembah Engkau Tuhan. Jangan biarkan hati kami untuk berlaku meninggalkan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah yang patut dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa. Kami mengenal-Mu di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus telah membimbing kami untuk senantiasa setia. Jadilah kami milik-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan untuk hari ini. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, tak lupa saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun hari ini. Sehat selalu dan panjang umur. Dan bagi saudari yang sedang sakit dimanapun berada, apakah engkau dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, doa saya kiranya Tuhan segera memberikan kesembuhan dan pemulihan, supaya engkau boleh menjalani hidup dalam keadaan sehat dan melakukan aktivitas dengan sukacita. Dan bagi saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan berat apapun itu, mari datang bawa pada Tuhan setiap pergumulanmu. Kita percaya Dia adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang kekal, yang akan menolong kita dalam segala perkara kehidupan kita, asalkan kita setia dan percaya pada kuasa-Nya. Selamat menjalani hari ini, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kamu sekalian. Shalom.